Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Ajeng Rizky Anugrah dan Aku Wahyudin di channel YouTube Dinar All in One. Nah, beberapa waktu lalu nih Kak, ya kan guys, kita tuh dapat informasi dari LPMPT melalui kanal YouTube-nya. Nah, di situ tuh dijelasin nih pelajaran apa aja sih yang nantinya muncul di UTBK tahun 2021 dan berbeda dari tahun 2020 yang hanya TPS-nya. Di tahun 2021 ini ada juga TKA, Soshum, dan Saintek. Wah, menurut kamu nih Wahyu, sebenarnya ini tuh kabar baik atau kabar buruk sih? Mungkin pertama ini kita bahasnya dari anak SMK dulu aja kali ya. Ya. Nah, ini berdasarkan video kita sebelumnya, di mana kita udah pernah jelasin tentang video kita di video channel ini yang dibawain sama Kak Ajeng. Kita berspekulasi bahwa di tahun 2020 tahun kemarin itu anak SMK dibatasi buat masuk UI dikarenakan tidak adanya TKA di Surtes UTBK. Jadi dengan adanya TKA di Surtes UTBK tahun 2021 ini merupakan kabar baik sih menurut aku buat teman-teman SMK. Kenapa? Gara-gara tentu saja ini adalah angin segar buat teman-teman SMK yang pengen masuk Universitas Indonesia atau PTN-PTN lainnya. Karena kemungkinan besar kalian nggak lagi dibatasi kayak tahun 2020 kemarin. Nah, benar banget nih. Jadi nih buat kalian-kalian yang masih nanya kayak, kok aku jurusan perkantoran masih bisa masuk hukum gak ya? Aku jurusan ini masih bisa masuk psikologi gak ya? Gitu. Nah, kemungkinan besar di tahun 2021 ini kalian tuh bebas memilih jurusan yang kalian inginkan. Jadi mau kalian dari SMK swasta, dari SMK negeri, itu pokoknya kalian tuh punya kesempatan yang sama karena melalui jalur SBMPTN yang juga ada pelajaran TKA, Soshum, atau Sainteknya. Paling kecuali itu kedokteran. Kalau kedokteran itu memang khusus anak SMA IPA. Selain itu kalian bisa untuk mengikutinya. Nah, kita berarti udah dapat nih jawabannya. Kemungkinan besar teman-teman bisa nih memilih jurusan-jurusan yang kalian inginkan tanpa ada batasan seperti tahun 2020. Nah, mungkin menurut kamu nih, kamu juga punya banyak murid ya, banyak murid-murid dari SMK juga gitu kan, dan aku juga dari SMK. Mungkin kita bisa sharing-sharing nih ke teman-teman gimana sih sebenarnya tips and trick menghadapi UTBK 2021 yang bukan hanya TPS tapi juga ada TKA, Soshum, dan Saintek, yang mana ketika SMK kita sama sekali gak belajar itu kan. Langsung aja. Tips and trick ya. Kamu dulu deh. Ya, kok gelap tiba-tiba. Apa? Oke, dari aku ya. Aduh, malu. Kan ini lebih kompeten ya. Kalau dari aku sendiri itu teman-teman SMK nih terutama, kalian cari tahu nih pelajaran-pelajaran apa aja yang bakal diujikan di UTBK tahun 2021 sesuai jurusan yang kalian inginkan. Misalnya anak multimedia ya, misalnya anak multimedia nih, kamu SMK multimedia, kamu pengen jurusan apa ya, ilmu komputer misalnya, ilmu komputer, itu kan Saintek ya. Nah berarti TKA-nya juga ada matematika, ada fisika, ada apalagi kimia sama biologi. Nah kamu harus cari tahu dulu nih pelajaran-pelajaran itu, sama kalau bisa ya kamu cari tahu materi-materi apa aja sih yang sering keluar dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Terus abis itu kalau misalnya dari semester 1 kan paling itu aja kali ya. Nah nanti di semester 2-nya kalian bener-bener kalau bisa tuh fokusin banget nih. Aku tahu anak SMK tuh pasti ada nanti ujian praktik, terus apa lagi, magang tuh beda-beda sih. Kalau di sekolah aku tuh magangnya kelas 11 PKL kelas 11. Nah kalau misalnya kelas 12 ini paling sibuknya tuh kayak ujian praktik gitu, ujian praktik sesuai dengan kompetisi mereka, kompetisi kita. Misalnya kalau aku tuh akuntansi, aku buat pembukuan dari awal sampai akhir dan itu memang pusing banget. Tapi menurut aku kalian tetap harus prioritasin belajar SBMPTN-nya gitu. Tapi kalau misalnya kalian merasa bisa seimbang di antara keduanya, itu nggak apa-apa sih ya kan, karena kan kemampuan orang beda-beda gitu. Itu kalau misalnya dari aku sih
Untuk sejauh ini dari aku itu nih tipsnya. Mungkin kamu mau nambahin? Buat aku paling kalau kalian pengen kuliah, terutama buat teman-teman SMK, kan kalian udah ngerasain tuh di SMK gimana rasanya belajar sesuai dengan jurusan, ya fokus ke satu bidang doang. Jadi saran aku pertama banget selain belajar, kalian tuh cari tahu dulu jurusan yang kalian mau pilih gitu. Jangan sampai kalian salah pilih, karena menurut aku kuliah tuh kalian akan belajar tentang satu bidang yang kalian pilih, dan nantinya kalian akan juga bekerja di bidang tersebut. Ya walaupun nanti nggak nutup kemungkinan kalian setelah lulus bakalan bekerja di luar bidangnya sih, tapi kalau bisa kan sesuai ya. Karena kalau belajar 4 tahun gitu kan, kalau misalnya nggak sesuai passion atau nggak sesuai dengan pengen kan juga susah ya gitu kan. Sama ini sih paling kalau anak SMK tuh, menurut aku tuh ini sebenarnya bukan anak SMK aja, tapi karena ini bahasa SMK ya perlu banget kalian buat ikut try out. Perlu banget. Apalagi sekarang itu tadi kita baca di alur pendaftarannya ya, itu memilih jurusan sama pendaftaran UTBK itu sama. Iya kan? Iya. Nah, Jadi di tahun 2021 ini bakal balik kayak tahun 2019 dan sebelum-sebelumnya. Iya. jadi milih jurusan juga, terus apa namanya? Jadi intinya kita nggak akan tahu nilai kita berapa sih. Jadi kayak milih jurusan dulu, tes, terus udah pengumuman langsung. Kayak aku dulu, makanya dulu tuh aku menebak-nebaknya jurusan yang sekiranya aku dapat adalah dengan mengikuti berbagai tryout. Karena ketika kita ikutin tryout, apalagi bakal keluar peringkatnya ya sama teman-teman saingan-saingan kita dan lain-lainnya, kita bakal tahu nih nilai kita berapa, ada di peringkat apa, dan kira-kira masuk atau enggak nih di jurusan yang kita mau. Kalau misalnya yang waktunya masih panjang dan ternyata kita nggak masuk di jurusan yang kita mau, kita masih ada kesempatan buat belajar lebih giat lagi kan. Iya kan, belajar lebih giat lagi. Tapi kalau masa waktunya tinggal mepet, terus ternyata nilainya masih jauh banget nih dari yang harapan yang kita pengen, mungkin nanti dibuat strateginya kali ya. Karena ada dua pilihan, mungkin yang pilihan pertama yang diinginin banget, terus pilihan keduanya yang realistis kamu dapetin di situ. Begitu sih palingan. Gimana nih? Kalau ini kamu ada tambahan lagi nggak? Nggak ada sih, kayaknya udah nggak aja. Itu aja. Pokoknya kalian harus belajar, mulai mencicil dari sekarang kalau bisa, ikut-ikutin tryout. Dan apa ya? Kalau misalnya kalian punya buku SBMPTN, ya itu lebih bagus lagi. Mau dari tahun-tahun sebelumnya, menurut aku nggak masalah ya nggak sih? Karena nggak jarang soal-soal SBM itu juga dari tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya. Tuh. Pokoknya tidak ada hambatan bagi anak SMK ya. SMK bisa. Pokoknya kalian juga kalau misalnya punya tips and trick nih, misalnya kalian anak-anak SMK kalian udah mulai belajar dari sekarang, mungkin kalian bisa ke sharing-sharing di kolom komentar ke teman-temannya tentang gimana sih cara kalian belajar, atau misalnya tipsnya tuh apa dan apa sih yang harus dihindari ketika kalian tuh pengen belajar SBMPTN. Iya. Terus kalau ada yang mau ditanyain juga nggak apa-apa, tanyain aja, nanti Kak Ajeng yang jawab. Tanya aja langsung di kolom komentar ya. Dadah. Pokoknya jangan lupa ya.